Perkenalkan, nama gue Septian Ardiansyah, angkatan 2017. Saat ini gue diamanahkan sebagai Ketua Umum Hijansa untuk periode 2019-2020. Kontribusi Hijansa, fungsi utamanya himpunan. Hijansa selalu berusaha untuk memberikan kontribusi yang paling baik untuk mahasiswa jurusan sastra Jepang. Bagi mereka yang ingin mengembangkan diri, baik dari segi soft skill maupun hard skill-nya. Sebenarnya kalau di Hijansa ini, tugas ketua itu susah-susah gampang ya. Jadi yang paling penting itu perannya ketua ini harus bisa mengepalai seluruh divisi yang ada di Hijansa dan menjaga ketepatan waktu seluruh program yang akan dilaksanakan sama Hijansa. Kurang lebih itu sih. Halo, nama gue Reina Safira Rosa, panggil aja Reina, dari angkatan 2017. Di periode ini di Hijansa diberikan amanah buat jadi sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal itu kurang lebih sama sih, kan sekretarisnya kayak sekretaris biasa. Nah, tuh mungkin ada fungsi lebihnya itu buat jadi kayak wakil ketua himpunannya gitu. Sekretaris sendiri paling cuma bikin surat, terus bikin proposal gitu doang. Nah, tapi kalau sendiri nggak ada, kalau yang kayak yang besar-besar gitu nggak ada, paling cuma buat pengurus inti itu bareng sama ketua dan bendahara gitu. Oke, nama saya Nabila Yusalsabila. Saya dari angkatan 2017. Untuk saat ini saya menjabat sebagai bendahara di Hijansa. Bendahara sendiri ya mungkin biasanya kan untuk ini ya, mengatur keuangan yang ada di suatu organisasi. Jadi ya seperti biasalah bendahara kayak gitu. Untuk bendahara sendiri enggak, tapi dia biasanya dari setiap proker itu ikut membantu, mungkin dari mengatur keuangannya. Jadi kita membantu dari proker-proker lain juga. Hai, perkenalkan nama gue Vika Fauzia. Gue di sini angkatan 2017 di Hijansa. Memegang divisi pendidikan dan gue sendiri sebagai SC-nya atau ketua divisinya. Fungsi dari divisi pendidikan itu, oh iya, sebelum kita ngebahas fungsi, mau ngejelasin dulu divisi pendidikan itu apa sih? Divisi pendidikan itu adalah sebuah divisi yang memfasilitasi akademik mahasiswa sastra Jepang di Unsada. Nah, fungsinya itu untuk yang pertama itu pastinya memfasilitasi klub-klub yang berhubungan sama pendidikan. Yang kedua, memfasilitasi atau membantu mahasiswa sastra Jepang S1 Unsada untuk bisa mahir berbahasa Jepang. Selanjutnya, memberikan informasi terkait tentang info kerja maupun beasiswa baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Jepang. Begitu teman-temanku sekalian. Divisi pendidikan itu alhamdulillah ada 5 proker. 3 proker itu salah satu proker besar di Hijansa. Yeay! Yang pertama ada Chisiki, yang kedua ada Benkyokai, yang ketiga ada Abdimas, yang keempat ada Kaiwa Club, yang kelima ada kebeasiswaan. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Dinda Afifa Soleha. Kalau akrab biasa dipanggil Pipe, kalau nggak akrab dipanggilnya Dinda. Dari angkatan 2017, Sastra Jepang Unsada. Tahun ini gue dipercayakan sebagai Kepala Divisi Infrastruktur di Hijansa. Jadi divisi infrastruktur itu divisi yang bertanggung jawab menjaga kerapihan, keindahan, kebersihan sekretariat Hijansa.
Pokoknya segala macam yang berhubungan dengan inventaris deh. Divisi infrastruktur punya proker mengecek, mendata inventaris, membuat PDH, terus mengatur jadwal piket, serta kerja bakti ruangan Hijansa. Nama saya Ivan, saya mahasiswa sastra Jepang angkatan 2017. Saat ini saya menjabat sebagai koordinator atau SC kebudayaan, maksud saya divisi kebudayaan di tahun ketiga. Fungsi divisi kebudayaan di himpunan ini, divisi ini bertanggung jawab atas klub-klub yang ada di sastra Jepang, terus juga ada Mikoshi dan juga Japan Fair yang sudah lama ini vakum. Divisi ini kita menaungi klub Sodo, klub Umado, klub Asobu, klub Ogura Karuta, ada Kurobusokai yang yaitu memperkenalkan klub-klub kita kepada mahasiswa baru. Terus ada Omikoshi yang bekerja sama dengan Omikoshi Ren Jakarta, dan juga ada Japan Fair. Halo. Perkenalkan. Aduh, malu gue diliatin. Nama gue Acel. Di sini gue sebagai penanggung jawab dari divisi Humas Hijansa. Fungsi divisi Humas Hijansa itu bertanggung jawab untuk membentuk image, menjaga reputasi, menyebarkan informasi baik ke publik internal maupun eksternal, serta meraih dan menjaga kepercayaan publik. Proker Humas tuh ada yang pertama Imaji. Imaji itu Ikatan Mahasiswa Sastra dan Bahasa Jepang se-Indonesia, yang konten kita ada video dan podcast. Kita juga ada artikel, mading, kunjungan, HMJ, dan HMJ itu Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang, dan yang terakhir ada sosial media. Pengalaman gak enak di Hijansa. Yang pertama capek, sering pulang malam. Materi mungkin ya, itu aja sih. Pengalaman buruk ya. Kalau pengalaman buruk sih apa ya? Paling kesehatan jadi memburuk banget jadinya, kayak setahun tuh sakit-sakitannya jadi parah, sebulan sekali kali ada sakit. Serius. Pengalaman buruk untuk di Hijansa mungkin di awal-awal ya. Di awal-awal itu ya seperti biasa, kalau misalnya baru masuk dalam suatu lingkungan baru itu mungkin orang-orangnya kan ketemu orang baru, jadi ya komunikasinya kurang lah gitu. Kalau pengalaman gak enaknya, yang paling gak enaknya itu waktu kita bener-bener dikuras sama organisasi. Yang tadinya kita sebagai mahasiswa cuman bisa tugasnya itu belajar, tapi karena kita berorganisasi, kita nyemplung di organisasi, setengah waktu kita dipakai buat berorganisasi. Begitu yang gak enaknya. Yang seharusnya kita nongkrong-nongkrong sama temen-temen, tapi kita gunain waktunya buat berorganisasi. Kebetulan Hijansa prokernya banyak banget. Kalau selama di Hijansa sih paling kalau capek, waktunya berkurang, terus menguras tenaga, biaya, materi, udah sih paling kayak gitu. Pengalaman buruknya sih sebenarnya sih udah nggak diinget sih. Cuman yang dirasain sekarang palingan ya apa ya, kalau sekarang sih nggak ada sih, jujur nggak ada, soalnya udah lupa.
Yang gak enaknya di himpunan sih dulu pas pas awal banget masuk Hijansa, mungkin di tahun kedua, berarti nggak awal dong, di tahun kedua tuh sempat berpikir untuk melanjutkan organisasi di Hijansa dan dapetnya tuh divisi humas lagi dan megang video konten. Terus selama berjalan setengah tahun, video konten tuh nggak ada kemajuan sama sekali. Kayak ngerasanya tuh tanggung jawabnya di gue nya banyak, karena gue megang video konten tuh anggapannya dari awal gue masuk sampai di tahun kedua itu. Terus yang menurut gue nggak buruk sih, cuma disayangkan aja. Enaknya yang pasti sih relasi yang pertama. Kita jadi punya banyak teman, nggak cuma di satu angkatan doang, tapi dari angkatan senior dan angkatan bawah juga kita punya relasi yang luas lah. Tuh, kita juga dapat ilmu baru, dapat pengalaman-pengalaman yang seru juga di himpunan. Yang pastinya sih bisa mengembangkan diri kita juga. Kalau enaknya, karena ini udah tahun kedua gue di Hijansa ya berarti. Nah dari tahun pertama itu gue itu sering ikut event Jepang itu banyak banget, dan ketemu orang di nggak cuma di kampus doang, tapi di luar kampus tuh banyak banget ketemunya, kenal banyak. Itu sih serunya. Pengalaman baik, banyak sih. Yang paling utama tuh ini ya, pengalaman kita dapat ilmu dari Hijansa tuh banyak banget. Dari ya komunikasi, terus juga apalagi ya, banyak lah pokoknya. Susah dijelasin, terlalu banyak. Pengalaman enaknya pastinya nambah temen banyak banget, kenal sama senpai-senpai, kenal sama teman-teman seangkatan, khususnya sastra Jepang dari kelas lain, sama kenal sama kohai-kohai kita sendiri, begitu. Pengalaman baiknya nambah teman, nambah pengalaman, juga nambah enggak. Pokoknya pengalaman baiknya itu jadi lebih banyak teman, lebih banyak kenalan, lebih banyak pengalaman, seperti itu. Pengalaman enaknya, gue sering sampai malam di sini, sering cerita-cerita, sering diskusi lah. Tapi kebanyakan main juga gitu. Pokoknya gue di sini itu selalu sampai malam, sampai tahun lalu, karena gue nyaman banget di sini gitu. Yang enak banyak banget. Jadi yang paling gue inget tuh dulu angkatan gue di Secret di sini kayak kumpul gitu. Gue nggak inget sampai jam berapa, pokoknya sampai malam, sampai jam 12 ya nggak sih Van? Nah itu di sini kita nangis bareng gitu, ngomongin apa aja gitu. Jadi kayak ngerasa terbuka, ngerasa jadi lebih dekat, lebih tahu satu sama lain. Itu sih yang menurut gue momen sederhana tapi ada efeknya gitu.